Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan memulai kebaktian minggu pagi ini. Kita awali dengan doa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, pada kesempatan ini Engkau berikan kepada kami suatu anugerah yang luar biasa. Kami boleh menyaksikan akan ibadah online. Kami percaya Tuhan yang akan menyertai kami, memberkati setiap kami Tuhan yang melayani, memberkati setiap kami yang menyaksikan ibadah ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, kuasa Tuhan selalu akan menjamahkan kehidupan kami, sehingga kami mulai mendapatkan berkat-berkat-Mu melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya dekat. Dengan kasih-Mu setia menjagaku, aku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dengan kasih-Mu setia, katakan bersama-sama bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang
selamanya, sampai selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan budi, berikan hormat, berikan dia. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan budi, berikan hormat, kemuliaan bagi anak domba. Berdiri tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu. Hatiku yang bersorak segenap hati dan kekuatanku, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan budi, berikan hormat, kemuliaan bagi anak domba. Berdiri tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu. Hatiku yang bersorak segenap hati dan kekuatanku, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glori, berikan hormat, pujian bagi anak domba. Mari sembah Tuhan kita, katakan bersama-sama. Haleluya, haleluya, bagi anak domba.
haleluya, haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Tidak suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian, pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Sorak-sorai dari Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini Tuhan, untuk kesempatan ini Tuhan, untuk kami boleh diberi kesempatan lagi untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Buka mata hati dan telinga kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi dampak dalam sekeliling kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari bibir lidahnya semuanya hanyalah ada perkataan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10 disambung ayat yang ke-15. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan disambung ayat yang ke-15. Bagi yang sudah mendapatkan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayat 10, kemudian disambung ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu bisa membantu saya dengan ayat yang genap. Markus pasal 5 ayat yang pertama. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ayat 15 sama-sama, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasuan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasuan legion itu, maka takutlah mereka. Puji nama Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Petang hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang pujian dan penyembahan. Tentang kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada terobosan di dalam pujian dan penyembahan. Saya percaya ketika kita mulai memuji Tuhan, ketika kita mulai menyembah Tuhan, di situ pujian dan penyembahan kita boleh mengubah segala sesuatu, boleh mengubah keadaan Anda pada petang hari ini. Yang percaya katakan amin. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan,
kita sedang mengubah atmosfer spiritual dalam hidup Anda. Sadar atau tidak sadar, kita sedang mengubah atmosfer gereja ini. Sadar atau tidak sadar, ketika Anda mulai memuji dan menyembah Tuhan, di rumah Anda mungkin atmosfer rumah tangga Anda isinya cekcok terus, isinya bertengkar terus. Suami selalu bertengkar dengan istri dan sebaliknya. Anak tidak bisa menghargai orang tua, tidak bisa menghormati orang tua. Atmosfer dalam keluarga Anda selalu isinya marah terus pinginnya. Tapi ketika kita mau mulai memuji, bapak, ibu, anak-anak mulai sepakat sehati di dalam keluarga, mulai memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam keluarga Anda. Di situ kita mengubah atmosfer keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Atmosfer dalam keluargamu yang tadinya panas terus, marah terus, diubah menjadi atmosfer sukacita dan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Di dalam usaha bisnis Anda, mungkin Anda selalu menemui jalan buntu. Banyak orang sekarang usaha bisnis pakai jimat, pakai pesugihan, pakai hal-hal yang gaib Bapak Ibu, biar pingin cepat sugih dengan cara ngerjain orang. Anda mungkin tidak tahu, mungkin bisnismu gagal, mungkin bisnismu selalu menemui jalan buntu, karena mungkin Anda sedang dikerjain orang Bapak Ibu. Anda tidak tahu, ada banyak cerita orang dikerjain bisnisnya, bahkan salesman pun sekarang kalau mau cepat dapat orderan, pakai pesugihan Bapak Ibu. Anda tidak tahu apa yang terjadi dalam usaha Anda. Tapi mungkin Anda hari ini datang dengan jalan buntu. Anda bertemu dengan banyak hal dalam usaha Anda. Anda menemui banyak kecurangan-kecurangan terjadi dalam usaha Anda. Biarlah petang hari ini kita mau pakai pujian dan penyembahan kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau mulai dalam apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita mau mulai memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga kita mulai menyanyi, kita mulai meninggikan nama Tuhan. Di situ Tuhan mengubah atmosfer dari usaha Anda, dari pekerjaan Anda, dari kantor Anda. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kenapa sih pujian dan penyembahan itu penting di dalam hidup kita? Karena pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Saya ingin ulangi sekali lagi. Penyembahan adalah sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia bisa melakukan segala sesuatu, dia bisa menciptakan dunia ini, dia bisa menciptakan Anda. Tetapi dia tidak bisa melakukan namanya penyembahan. Karena kalau kita sedang menyembah, berarti kita menyembah sesuatu atau seseorang yang punya otoritas yang lebih tinggi. Seseorang yang punya kuasa yang lebih tinggi. Dan Tuhan Yesus tidak bisa menyembah dirinya sendiri, bukan? Hanya Tuhan Yesus yang punya otoritas yang lebih tinggi di dalam dunia ini. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dan ketika kita menyembah dan memuji Tuhan, kita mengangkat tangan kita ke surga. Kita mengakui, Tuhan, aku tahu Engkau punya Allah, Engkau adalah Allah yang punya otoritas yang lebih tinggi dari segala otoritas yang ada di dunia ini. Tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau punya kuasa atas hidupku. Engkau punya kuasa atas segala masalahku. Engkau punya kuasa atas segala sakit penyakitku. Engkau punya kuasa atas segala kebutuhanku pada petang hari ini. Dan Engkau juga punya kuasa terhadap iblis. Engkau punya otoritas terhadap iblis. Dan malam hari ini ketika mungkin Anda memuji dan menyembah Tuhan, ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini, Anda mengangkat tangan Anda dan menyembah Tuhan, secara tidak langsung Anda mulai berkata kepada iblis, engkau tidak punya hak pada hidupku. Engkau tidak punya hak untuk mengintimidasi hidupku lagi. Petang hari ini, bisa nggak sih saya berbicara jujur dari hati ke hati? Bisa nggak sih kita semua jujur dan mengintrospeksi setiap hati yang datang pada petang hari ini? Bapak Ibu, mungkin ketika kita sedang menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan tadi, terkadang kita nggak bisa fokus. Terkadang kita hanya nyanyi begitu aja. Kita nyanyi, memuji, menyembah Tuhan, ya cuma tepuk tangan. Kadang nggak nyanyi, hanya lihat sana sini, lihat
Yang nyanyi di depan mungkin musiknya ini fals apa enggak, yang nyanyi fals apa enggak, musiknya ini kuncinya benar atau enggak. Padahal pujian dan penyembahan enggak ada hubungannya dengan musik fals, musiknya beatnya masuk atau enggak. Tetapi kadang kita memuji Tuhan, kadang kita anggap remeh pujian dan penyembahan itu. Kita hanya nyanyi sekedar nyanyi, kita hanya muji sekedar muji, kita menyembah, terkadang penyembahan kita dibisukan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, kita hanya diam aja, liatin orang. Benar apa benar Bapak Ibu? Terkadang kita cuma diam aja, kita cuma diam, kita cuma melihat sana sini. Tetapi biar malam hari ini Anda boleh berubah, amin. Anda dikasih senjata oleh Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan. Biar pujian dan penyembahan itu membuat terobosan dalam hidup Anda. Pujian dan penyembahan yang Anda pujikan kepada Tuhan, yang Anda sembahkan kepada Tuhan, boleh meruntuhkan benteng-benteng iblis dalam hidup Anda. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Jujur mungkin terkadang dalam hidup kita, ketika kita mulai mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, iblis mulai mengintimidasi hidup kita. Iblis berkata, kamu enggak layak memuji dan menyembah Tuhan. Lihat hidupmu kotor, lihat hidupmu najis, lihat hidupmu banyak dosa di dalam hidupmu. Ya mungkin orang lain enggak tahu, tetapi kamu sendiri tahu dah bahwa hidupmu penuh dengan kekotoran. Kamu hidupmu dipenuhi dengan hawa nafsu, hidupmu dipenuhi dengan segala dosa-dosa dalam hidup Anda. Orang mungkin enggak tahu, tetapi Anda selama ini hidup sebagai orang homoseksual, sebagai seorang lesbian, seorang penjudi. Istrimu mungkin enggak tahu Anda sering mabuk-mabukan, sering main dengan wanita lain. Dan setiap kali Anda datang ke gereja, Anda mulai memuji dan menyembah Tuhan, iblis selalu mengingatkan akan dosa dan pelanggaranmu. Sehingga Anda tidak bisa mulai menyanyi dan memuji Tuhan. Iblis selalu menuduh Anda dan berkata, engkau najis, engkau enggak layak masuk dalam hadirat Tuhan, engkau enggak layak melayani Tuhan. Bahkan iblis mungkin mulai mengingatkan Anda akan masa lalumu, bahwa engkau kalau gagal hari ini karena engkau adalah produk dari pernikahan yang gagal juga. Lihat orang tuamu cerai, punya istri dan suami masing-masing. Kamu anak yang terlantar, kamu anak yang tidak punya harganya dalam hidup ini. Mungkin Anda ketika memuji dan menyembah Tuhan, Anda diingatkan oleh iblis, oleh kata-kata suamimu yang pedas, oleh kebencian yang diucapkan, kata-kata kebencian yang diucapkan oleh suamimu, oleh istrimu, sehingga Anda terlukai dan tidak bisa fokus menyembah Tuhan. Ketika Anda menyanyi, itu bukan dari hatimu. Ketika Anda berkata, aku cinta engkau, aku mau cinta Yesus selamanya, itu hanya sebuah lip service saja, hanya sekedar ucapan aja dalam hidupmu. Tetapi dalam dari hatimu Anda tidak berkata bahwa aku benar-benar cinta engkau Tuhan. Sadar atau enggak sadar, terkadang ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu hanya sekedar omongan belaka Bapak Ibu. Tetapi pada petang hari ini, ketika kita mengangkat tangan dan memuji Tuhan, ketika nanti Anda pulang, ketika kita menyembah Tuhan, biarlah itu pujian yang benar-benar dari keluar dari hati kita, amin. Biarlah pujian dan penyembahan kita boleh katakan, iblis, engkau tidak punya hak dalam hidupku lagi. Engkau tidak punya hak untuk mengintimidasi aku lagi. Engkau tidak punya hak untuk menuduh aku lagi. Karena hidupku sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Dan aku adalah kepemilikan raja di atas segala raja. Aku punyanya Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, bila malam hari ini kita mau introspeksi hidup kita. Kalau penyembahan kita hanya datang gereja memuji menyembah Tuhan hanya asal-asalan saja. Biarlah malam hari ini kita boleh belajar tentang terobosan dalam pujian dan penyembahan. Puji nama Tuhan. Nah, petang hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang yang dirasuk oleh setan, dikatakan hidupnya dikuasai oleh roh jahat, dan orang itu tinggal di Gadara atau Gerasa. Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana orang ini dikucilkan, dibuang dan ditinggalkan.
Ada seorang yang hidupnya dirasuk oleh setan, dikuasai dengan roh kegelapan. Orang ini tinggal di sebuah tempat yang dinamakan Gerasa, atau nama lainnya adalah Gadara. Orang ini hidup karena orang lain melihat dia sudah dirantai, dia sudah dibelenggu, tetapi diputuskan dan belenggunya dimusnahkan. Dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Orang ini ditinggalkan begitu saja. Dia hidup di kuburan. Orang ini, semua orang berkata, orang ini sudah tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Dia diabaikan. Dia tidak dianggap oleh orang-orang. Dia tidak punya harga diri lagi. Orang-orang meremehkan dia. Orang-orang mengatakan bahwa hidupnya tidak ada harganya lagi. Dia ditinggalkan, dia dibuang, dia diisolasi di sebuah tempat, yaitu sebuah kuburan di Gadara. Hidupnya kesepian, hidupnya ditinggalkan sendirian. Bapak Ibu, terkadang hidup kita nggak jauh dari hidup orang ini. Terkadang kita, meskipun kita ada keluarga, ada suami, ada istri, tetapi sadar kadang kita hidup kesepian. Suami tidak pernah mengerti isi hati istrinya. Istri tidak pernah mau menghargai suaminya. Sehingga Anda seakan-akan dikelilingi oleh orang-orang yang dekat, tetapi tidak ada satupun yang tahu tentang apa yang Anda rindukan dalam hidup Anda. Anda seperti orang ini, mungkin Anda hidup diremehkan, tidak punya harganya dalam hidup ini, tidak ada harapan. Kalau ada banyak dosa, Anda terikat hidup Anda. Orang bilang hidupmu tidak ada harapan lagi, nak, untuk menjadi orang yang berhasil. Untuk lepas dari kecanduanmu, kamu sudah hopeless, tidak punya harapan lagi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, orang ini dia diikat oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang ini, iblis itu menjawab, aku namanya Legion, yang berarti jumlahnya sangat banyak. Dan iblis itu ketika Tuhan usir, iblis itu pindah ke babi yang jumlahnya 2000. Dengan kata lain, paling tidak ada lebih dari 2000 roh jahat yang menguasai orang ini. Orang ini begitu dikuasai oleh iblis, hidupnya dikontrol oleh iblis, hidupnya diikat oleh iblis, hidupnya dibelenggu oleh iblis, sehingga dia menjadi orang yang tidak ada harapan dalam hidupnya. Bukan hanya roh jahat yang seperti amarah, hawa nafsu saja. Bukan hanya dia dikuasai dengan nipu sana nipu sini. Bukan hanya itu aja Bapak Ibu. Bukan hanya kebencian dendam yang disimpan dalam hidupnya. Mungkin itu yang ada dalam hidup Anda sekarang. Tetapi orang ini sudah mencoba segalanya. Dia sudah mencoba itu, dia sudah coba ini, dia coba itu, dia coba ini, dia coba narkoba, dia coba judi, dia coba main dengan wanita-wanita jalang, dia coba homoseksual, dia coba ngerokok, dia coba lakukan segalanya. Dia coba pesugihan, dia mencoba mendapatkan, mungkin dia berharap dia mendapatkan kekayaan dengan dukun-dukun itu. Dia coba semuanya. Bahkan mungkin masa kecilnya dia memberontak kepada orang tuanya. Dia lakukan itu. Sampai ada 2000 lebih roh jahat yang menguasai hidupnya. Anda bisa sebutkan satu persatu roh jahat. Apapun dia sudah coba. Mungkinkah Anda hidupnya masih dikuasai oleh roh-roh kegelapan dalam hidup Anda? Seperti orang ini. Dan hidupnya diikat dengan dosa. Hidupmu pada titik terendah dalam hidup Anda diikat oleh dosa. Anda diikat dengan rantai-rantai di dalam hidup Anda. Tetapi yang ini yang menarik. Meskipun hidupnya begitu najis, hidupnya begitu hancur, hidupnya seperti orang yang dibilang kamu tidak ada harganya lagi. Tetapi Yesus datang, dia mencintai orang yang dikatakan gila ini. Dia mencintai orang yang dirasuk oleh setan ini. Yesus datang dan mau melawat. Oh, hari itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mau mengubah hidupnya. Dari orang yang tidak dianggap hidupnya, orang yang tidak punya harganya, orang yang diabaikan, orang yang ditinggalkan. Tuhan Yesus mau mengubah destiny hidupnya.
dan itu boleh terjadi juga dalam hidup saya dan saudara yang percaya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saya ingin buktikan bahwa setan itu berbohong pada Anda. Setan kadang mengintimidasi Anda. Dia berkata hidupmu kotor, hidupmu najis, hidupmu penuh dengan dosa, hidupmu penuh dengan pelanggaran. Kamu gak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kamu gak layak memuji dan menyembah Tuhan. Lihat banyak sekali dosa yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Mungkin lebih banyak dari 2000 roh yang menguasai hidup Anda. Setan akan menuduh Anda. Tetapi meskipun banyak dosa dan pelanggaranmu, Tuhan Yesus tetap mencintai kita semua. Yang bisa katakan amin. Bahkan ketika sebelum kita jatuh dalam dosa, Dia sudah mencintai saya dan saudara. Bahkan Dia mau mati di kayu salib sehingga Anda tidak hidup seperti ini. Anda tidak hidup dikuasai oleh kuasa kegelapan. Destiny hidupmu bukan seperti ini. Tujuan hidupmu bukan hidup dikuasai oleh kegelapan. Hidup yang diikat, hidup menjadi orang yang gagal, hidup yang tidak punya arti. Tuhan mau mengubah saya dan saudara petang hari ini. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, orang ini juga tinggal di bukit-bukit dan dia tinggal di kuburan. Dia tinggal di gunung-gunung dan dia tinggal di kuburan. Satu hari dia ada di puncak kehidupannya. Satu hari dia ada dalam titik terendah dalam hidupnya. Satu hari dia berharap dengan narkoba, dengan judi, dengan pesugihan. Dia berharap dia mendapatkan segalanya dalam hidup ini. Dia berharap dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Dia berharap dengan main dengan wanita yang jalang. Dia berharap dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi setelah dia menyadari segala sesuatu dia itu semu. Dia menyadari dengan gaya hidupnya semuanya itu semu, tidak ada artinya. Dan satu hari dia ada di dalam titik terendah dalam hidupnya. Dia tinggal di kuburan. Dia menyadari bahwa hidupnya penuh dengan kenajisan, kekotoran. Hidupnya tidak ada harganya. Hidupnya diabaikan. Dan setiap kali dia bertemu dengan orang, yang dilakukan oleh orang dicatat, orang itu selalu mengikat dia. Dia selalu ditambahin, diikat lagi, dia semakin dibelenggu lagi. Kalau dia bisa melepaskan ikatan itu, orang mencoba mengikat dia lagi. Orang mencoba membelenggu dia lagi. Dan itu yang orang lakukan dalam hidup dia. Kenyataan dalam hidup ini terkadang hal yang sama terjadi. Anda sudah mau melakukan baik, Anda mulai mau bertobat. Tetapi orang-orang selalu ngomongin, dasar kamu sampah masyarakat. Dasar kamu wanita jalang, selalu ya seperti itu. Dasar kamu orang produk dari kegagalan rumah tangga, hasil produk dari pernikahan yang gagal. Kalau orang tuamu cerai, orang tuamu tidak bahagia, hidupmu juga sama, tidak akan pernah bahagia. Orang selalu ngomongin yang negatif dalam hidup Anda. Kalau selama ini hidupmu dikelilingi dengan orang-orang yang seperti itu, tinggalkan teman-teman yang kayak gini. Teman-teman yang tidak menyepot hidup Anda, yang tidak pernah membangun hidup Anda. Luangkan waktu pribadi Anda dengan Tuhan. Amin. Kalau Anda punya keluarga, ajak yuk istrimu, ajak yuk anakmu. Apapun kebutuhanmu pada petang hari, apapun pergumulan Anda pada petang hari ini, ajak yuk temanmu, ajak yuk mungkin teman kantormu. Ayo kita mulai sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita membawa hadirat Tuhan dalam keluarga kita. Yang cakapkan amin. Kita membawa hadirat Tuhan dalam usaha kita, sehingga kita boleh mengalami perubahan itu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, hanya untuk orang ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih, nah kalau Anda baca di dalam Markus pasal 3, di situ Tuhan Yesus mulai pelayanannya dan Tuhan Yesus mulai memanggil ke-12 murid. Setiap orang dari ke-12 murid itu diajak untuk ikut dalam pelayanan. Anda bisa baca sendiri di rumah. Mereka mulai menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit.
mereka melihat hari demi hari mereka melalui perjalanan imannya dengan Yesus. Dan di Markus pasal 4, di situ Tuhan Yesus khotbah di atas perahu Bapak Ibu. Karena danau itu penuh dengan orang, ada ribuan orang, mungkin 5.000, 10.000 saya tidak tahu. Yang saya tahu ada KKR besar-besaran di situ. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Baru dipanggil Tuhan Yesus untuk ikut dalam pelayanan dalam Markus 3, mereka sudah diajak dalam pelayanan KKR. Wah, mereka pasti menggebu-gebu, mereka pasti akan senang sekali. Wah, ikut Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus melawat orang, mereka melihat Tuhan Yesus melawat, mengajar. Di situ Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan penabur, pelita, biji sesawi dan lain sebagainya. Mereka melihat, wah, luar biasa. Tetapi setelah selesai dari pelayanan itu, mereka pasti akan berkata begini sama teman-temannya. Ini enggak ada di Alkitab, tapi saya membayangkan begini. Wah, habis ini kita pelayanan apa lagi nih? Kita barusan KKR, kita barusan melihat ribuan orang datang sampai kita tidak bisa ada di tepi danau. Kita harus berdiri di atas kapal. Untung waktu itu Tuhan Yesus tidak berdiri di atas air Bapak Ibu. Karena semua orang mungkin bisa semaput. Tuhan Yesus berdiri di atas perahu. Dan mereka mulai excited, mereka mulai berapi-api untuk melayani Tuhan. Wah, besok pagi bakal pelayanan luar biasa nih. Kalau hari ini 5.000, mungkin besok bakal 50.000. Kita akan melayani banyak sekali orang. Waktu kapal itu berjalan, tiba-tiba iblis gak suka untuk pelayanan yang selanjutnya. Tiba-tiba ada angin sakal. Tuhan Yesus sedang tidur di kapal itu. Tuhan tidur, muridnya berkata, Tuhan, bangun, kapal ini mau tenggelam. Ada angin sakal yang menggoncangkan kapal, yang airnya masuk ke dalam perahu. Kita mau mati, Tuhan. Tuhan Yesus meredakan angin itu. Dan kemudian sesampainya mereka menyeberang, hampir mendekati tepi danau itu, mereka dengan mungkin perasaan yang berapi-api. Wah, bakal ada 10.000, 20.000, 50.000 orang menunggu kita di tepi danau seperti kemarin. Mereka mungkin berkata kepada Yesus, Yesus, kita sudah mau sampai, tapi belum kelihatan orangnya di mana. Kapalnya sudah mau sampai lagi. Yesus, saya cuma lihat satu orang aja. Tidak kelihatan 50.000, 100.000. Dan kemudian mereka semakin mendekat, perahu semakin mendekat. Yesus, itu orang gila. Tidak pakai pakaian Bapak Ibu, kerasuan setan, mungkin dia kelakuannya aneh, dia pukulin dirinya, dia lakukan segala sesuatu yang gak lazim. Yesus, pulang aja, ini orang edan, kalau orang Jawa bilang gitu Bapak Ibu. Wah, Yesus, balik aja, ini pelayanannya gak cocok buat kita semua. Tapi Tuhan Yesus yang dia lakukan, dia dari melayani begitu ribuan orang, hari itu dia khusus mau mencari satu orang yang orang bilang edian itu, gila itu, di tepi danau Gerasa, di tepi tempat yang dinamakan Gadara. Orang yang dirasuk oleh 2.000 lebih roh jahat, Tuhan Yesus mau melepaskan dia. Dia mau melawat saudara dan saya pada petang hari ini. Dia mau datang buat saya dan saudara. Betapa buruk hidupmu, betapa banyak hal mungkin keputusan-keputusan yang salah yang Anda telah ambil dalam hidup Anda. Berapa najisnya hidup Anda. Tuhan Yesus mau datang buat saya dan saudara untuk mengubah hidup saya dan saudara pada petang hari ini. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Markus 5 ayat 5, dikatakan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Orang yang dikatakan edian ini, yang gila ini, dia pukulin hidupnya dengan batu. Dalam terjemahan bahasa aslinya, batu itu berkata, diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah loh batu, atau hukum Taurat, atau perintah Tuhan. Orang ini
ketika dia melihat hukum Taurat, perintah Tuhan, dia selalu berkata, oh aku gagal, aku berdosa lagi, aku mencoba untuk lepas dari ikatanku, aku gagal lagi, aku jatuh dalam narkoba lagi, aku jatuh dalam wanita-wanita yang jalang, aku jatuh lagi dalam hawa nafsu, aku jatuh lagi dalam pornografi, aku jatuh lagi dengan amarah dalam hidupku, aku jatuh lagi dengan rokok, aku jatuh lagi dengan narkoba, aku kecanduan lagi. Dan ketika dia melihat loh batu itu, dia pukulin hidupnya. Aku gagal lagi. Aku gak ada harganya, aku najis di hadapanmu Tuhan. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Mungkin Anda seperti itu, Anda terikat, Anda terbelenggu dalam hidup Anda. Anda mencoba untuk, mungkin Anda berjanji, Tuhan aku tidak akan melakukan lagi. Tetapi Anda sadar, besok pagi Anda gagal, jatuh lagi. Anda jatuh lagi, Anda menipu pasangan hidupmu. Anda jatuh lagi dalam dosa. Dan Anda hanya hidup dalam kehancuran, menangisi hidupmu. Aku gagal Tuhan. Aku selamanya gak pernah bisa menjadi orang yang berguna. Hidupku selalu terikat. Hai petang hari Tuhan Yesus mau melepaskan Anda saudara pada petang hari ini. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Yang ketiga, ia berlari dan menyembah Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, dia lari dan mendekat kepada Yesus. Dia berlutut di hadapan Yesus dan dia mulai menyembah Yesus. Bapak Ibu, menurut Anda, yang menyembah itu atas kesadaran orang itu sendiri, atau karena hidupnya dikontrol oleh setan seakan-akan mau menyembah Yesus? Menurut Anda, yang mana? Setan yang mau menyembah Yesus, atau anak muda itu benar-benar mau menyembah Yesus? Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, itu adalah bentuk bahwa kita mau mengagungkan Dia. Itu adalah sebuah bentuk ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang berserah bahwa Engkau yang memegang kendali hidupku Tuhan. Engkau yang punya otoritas dalam hidupku. Dan setan tidak akan pernah melakukan hal itu, benar? Setan gak pernah mau berkata, aku mau mengagungkan Engkau Tuhan, aku berserah kepadamu Tuhan. Setan tidak akan pernah melakukan itu. Jadi siapa yang sedang menyembah Tuhan pada waktu itu? Bapak Ibu bisa menjawab sendiri, bukan? Orang itu dia dengan ada sesuatu yang menarik hidupnya, yang menarik hatinya. Ketika dia melihat Yesus, dia berlari, dia berlutut, dan dia menyembah Yesus. Mungkin saat itu ketika dia melihat Yesus, dia menyanyi dan menyembah. Dia katakan, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ketika dia mulai memuji, ketika dia mulai menyembah Tuhan, di situ iblis mulai berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Membuktikan bahwa di dalam pujian dan penyembahanmu ada kuasa. Amin. Ketika kita mulai memuji, menyembah Tuhan, di situ iblis mulai ketakutan. Iblis mulai berkata, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus? Hai anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu tahu bahwa orang ini dikuasai, diikat oleh 2000 setan, 2000 roh jahat. Jumlah yang besar bukan? Jumlah yang banyak. Apa gak mungkin bisa mengontrol jumlah yang segitu banyak, cukup untuk mengontrol orang ini, benar? Tetapi rupanya pujian dan penyembahannya pada Yesus mulai menjadi ancaman buat iblis. Iblis mulai berkata, apa urusannya dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Jangan siksa aku. Di situ rupanya kita harus sadari bahwa dalam pujian dan penyembahan adalah sebuah senjata yang kita harus gunakan. Senjata untuk mengubah atmosfer hidup Anda pada petang hari ini. Senjata untuk mengubah atmosfer dalam keluarga Anda.
senjata untuk mengubah atmosfer dalam bisnis usaha Anda. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, ada sesuatu yang mendorong anak muda ini untuk datang dan berlari dan menyembah Yesus. Begitupun saya percaya biar Roh Kudus yang mendorong Anda dalam segala sesuatu dalam hidup Anda. Mungkin hidupmu kotor, mungkin hidupmu najis. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Anda, menarik Anda untuk memakai bibir dan lidah Anda, untuk memakai setiap kata-kata yang Anda ucapkan merupakan pujian dan penyembahan buat nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Anda tahu di dalam cerita Paulus dan Silas, dia baru saja memberitakan Injil, dia baru saja berkhotbah di sinagog. Di dalam Kisah Para Rasul 16, Anda baca sendiri di rumah. Ketika Tuhan Yesus, ketika Paulus dan Silas memberitakan Injil, mereka malah ditangkap dan diadili. Dan kemudian mereka dipukul, mereka disiksa, dengan mungkin luka, darah di mana-mana, dengan tulang yang patah mungkin, dengan segala memar di tubuhnya. Mereka dipasung dan dipenjara di tengah-tengah keadaan yang enggak mengenakan buat Paulus dan Silas. Secara jasmani mungkin kita berkata, mungkin kita akan berteriak, kita tolong, mungkin kita akan merasa kesakitan. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan. Di situ mereka mengubah atmosfer penjara itu. Dan kalau Anda baca dalam ayat 25, 26, Kisah Para Rasul 16, di situ mulai terjadi gempa bumi yang sangat hebat, sehingga sendi-sendi penjara goyah, dan mereka semua terlepaskan dari belenggu di dalam penjara itu. Mereka dibebaskan. Di situ membuktikan ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kalau itu ada sebuah kuasa, ada sebuah senjata, mari yuk kita pakai senjata itu. Amin. Gampang kok cuma memuji dan menyembah Tuhan. Tapi biarlah itu semuanya keluar dari hatimu. 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng musuh, benteng-benteng iblis dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kuasa dalam pujian dan penyembahan, ada terobosan dalam pujian dan penyembahan. Apa yang terjadi ketika kita sedang memuji dan menyembah Tuhan? Mari sama-sama membaca dalam Ibrani 12 ayat 22 hingga 24. Ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ketika Anda sedang memuji dan menyembah Tuhan, secara jasmani memang Anda sedang memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi dikatakan kamu sudah datang ke Bukit Sion. Anda akan bertanya apa maksudnya? Kata sudah datang dalam Ibrani 12 ayat 22 diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah pros erkomai, yang berarti Anda sedang masuk di dalam hadirat Tuhan. Anda sedang masuk di dalam hadirat Tuhan. Secara jasmani ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, baik itu di gereja, baik itu di rumah Anda, baik itu di mobil, di motor Anda, di tempat usaha Anda, benar secara jasmani Anda sedang menyembah Tuhan, mungkin di gereja seperti saat ini. Tetapi secara alam roh, secara spiritual, rohmu sudah masuk ke Bukit Sion. Sudah itu berarti apa Bapak Ibu? Bukan belum loh ya, sudah masuk. Rohmu sedang masuk ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Oh, enggak main-main ketika Anda sedang memuji dan menyembah Tuhan. Spiritmu, rohmu sedang berada di dalam Bukit Sion.
di kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Mungkin Anda sedang berdoa, Anda sedang bernyanyi, memuji Tuhan di tengah-tengah kepedihan hidup Anda di tengah malam, dengan segala cucuran air mata, dengan segala tangisan, Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Anda tidak pernah menyanyi sendiri, Anda tidak pernah menyembah sendiri. Secara spiritual dikatakan, Anda sedang menyembah dan memuji bersama beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, Anda bukan hanya menyanyi sendiri, tetapi ada malaikat yang menyanyi bersama-sama dengan Anda. Ada beribu-ribu malaikat yang sedang bernyanyi bersama dengan Anda, memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Oh, suatu yang luar biasa, gak main-main. Makanya kalau nyanyi dan nyembah Tuhan, jangan asal-asalan. Jangan hanya cuma nyanyi, jangan cuma lihat tengok kanan, tengok kiri. Itu adalah waktunya Anda benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau Anda hanya cuma tengok kanan, tengok kiri, hanya cuma tepuk tangan, gak nyanyi, nyembah Tuhan hanya cuma diem aja kayak orang bisu, selamanya Anda tidak pernah mendapatkan terobosan. Anda tidak pernah memakai senjata Allah itu. Tetapi petang hari ini, biarlah kita mau tahu ada kuasa, ada terobosan dalam pujian dan penyembahan. Amin. Ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam tahta kudus Tuhan. Di situ ada Allah yang sedang bertahta atas pujian dan penyembahan kita. Dan Yesus yang melayakan kita melalui darahnya. Anda mungkin menyanyi, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati kudus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu. Biarlah itu keluar dari setiap hati kita. Biar Anda benar-benar tahu bahwa ketika Anda memuji menyembah Tuhan, ada kuasa. Anda sedang masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan, bersama dengan malaikat-malaikatnya Tuhan, menyanyi bersama dengan Anda. Dan ketika Dia bertahta di atas pujian Anda, penyakit, kebutuhan apapun yang Anda bawa pada petang hari ini, Dia sanggup untuk mencukupkan. Amin. Dia sanggup untuk menyembuhkan Anda pada petang hari ini. Amin. Dia berkata bahwa Dia akan mencukupkan Anda menurut kekayaan dan kemuliaan Anda. Biar itu terjadi buat kita pada petang hari ini. Amin, Bapak Ibu. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Keagungan bagimu, Tuhan, agung namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Keagungan bagi Tuhan, keagungan bagimu,
agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami sembah Engkau Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, akan bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Keagungan bagi-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Jesus. Bagi Engkau Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak di nyanyian pujian bagi Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Besar dan layak dipuji. Terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami selalu lekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin ada di antara kami yang merasa bahwa hidup kami ini penuh dengan sampah Tuhan. Mungkin masih ada sampah-sampah di dalam hati kami ini Tuhan. Ada kekecewaan yang selama ini kami pendam selama bertahun-tahun Tuhan. Ada suatu rasa kekhawatiran Tuhan akan kebutuhan kami Tuhan, yang selalu membuat kami gelisah dan gak bisa percaya sama Engkau Tuhan, gak bisa percaya akan pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali lepas kontrol Tuhan, kami lepas kendali Tuhan, dan banyak orang-orang sekitar kami yang mereka menjadi korban karena emosi kami Tuhan. Tuhan sekali lagi ampuni kami Tuhan,
jikalau diri kami Tuhan rasanya penuh dengan sampah Tuhan. Mungkin ada di antara saudara pendengar yang saat ini sedang mendengarkan, mereka merasa bahwa hidupnya penuh dengan sampah, hidupnya tidak berarti, tidak ada nilainya, hidupnya tidak berguna. Tuhan, saat ini kami sama-sama datang merendahkan diri kepada Allah yang berkuasa, kepada Yesus Kristus. Biarlah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, breakthrough terjadi, terobosan terjadi, pemulihan terjadi. Saat ini biar Engkau pulihkan kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau jamah kami satu persatu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap kami yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, yang sedang menantikan keajaiban-Mu Tuhan. Bagi kami yang saat ini sedang menderita sakit Tuhan, bagi saat ini kami yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, bagi saat ini kami yang sedang letih lesu Tuhan, yang sedang merasa lemah Tuhan, atau kami yang sedang merasa mengalami masalah pribadi yang begitu berat Tuhan. Saat ini kami datang sama-sama menjerit kepada satu nama yang berkuasa, kepada nama Yesus Kristus. Biarlah saat ini Engkau berikan pertolongan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kemurahan-Mu yang lebih dari hidup akan Kau curahkan pada setiap kami umat-Mu yang betul-betul membutuhkan pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima pemulihan yang dari Engkau. Bagi kami yang mungkin saat ini sedang terikat oleh kuasa gelap, Kau lepaskan kami juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari saya ajak saudara untuk angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara semua yang telah ikut bergabung bersama dengan kita di acara kebaktian online hari ini. Tuhan Yesus berkati.